kami untuk dapat bergabung di dalam acara sosialisasi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Kepulauan Riau, Bapak Irwan Syafi'i MPD, sahabat kami, yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber, Bu Agnes Rumiati. Salam kenal Bu, kayaknya belum pernah berinteraksi dengan Bu Agnes. Salam kenal Pak. Ya, kalau mampir di Kepulauan Riau, datanglah ke Dompa, di kantor kita di Dompa. Kalau Pak Irwan kantornya di Ceruk Ijo. Jadi satu di Ceruk, satu di Dompa. Ujung ke ujung nih sebenarnya. Kemudian yang saya hormati, sahabat kami, Kepala Dinas Kota Tanjung Pinang, atau yang mewakili, ini gabung Batam juga ya Pak Richard? Ya Pak, Batam dan Kota Tanjung Pinang Pak untuk tahap pertama Pak. Ya, demikian salam hormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam atau yang mewakili. Kemudian hadir bersama kami di sini ada Pak Nur Erwin sepertinya. Hah? Ada Pak Nur Erwin. Korwas. Oh tidak ada ya, Pak Kaidir ya. Pak Kaidir. Oh ya, Pak Kaidir. Kemudian ada Pak Samsul. Pak Samsul Bahri, pengawas SMA Kota Tanjung Pinang. Pak Sumbardianto. Siapa tadi? Pak Sumbardianto, pengawas Kota Batam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bapak Ibu Kepala SD, SMP, dan Kepala SMA, baik Batam maupun Kota Tanjung Pinang. Saya mohon maaf apabila ada di antara kita yang belum dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, karena memang layar saya ini tidak terlihat penuh. Namun apapun kondisi kita hari ini melalui video conference, sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat silaturahim yang diberikan kepada kita. Hari ini kita dapat bertemu dalam satu acara yang digagas oleh LPMP sebagai lembaga penjamin mutu dalam rangka mensosialisasikan penjamin mutu di Provinsi Kepulauan Riau. Tentu kami kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Irwan Syafi'i berikut jajaran. Sekaligus hari ini bergabung Bu Agnes Rumiati bahwa Provinsi Kepulauan Riau semakin hari semakin meningkat indeks perkembangannya. Tidak lain ini semua karena dukungan dari pemerintah
pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan melalui LPMP yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Selawat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, wabil khusus Kepala LPMP berikut jajaran yang mungkin di sini saya tidak dapat sebutkan satu persatu dari LPMP yang pasti beberapa hari kebelakang ini saya memang lebih banyak bersama rekan-rekan Pak Irwan Safi'i, ya, Pak Imam, Pak Richard, Bu Eka, Bu Mariana, semuanya yang ada di sini yang dapat saya sebutkan, yang tidak dapat saya sebutkan, mungkin saya tidak melihat nih di layar. Ya, Bapak Ibu, sebentar lagi pukul 10 memang saya ada kegiatan bersama Pak Atma Dinata, bersama Kepala Dinas Kota Tanjung Pinang dalam rangka perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan bersama Polda melalui Polres Tanjung Pinang sebagai upaya untuk perekrutan polisi Bintara. Kemudian ada juga Bintara khusus yang memang setiap tahun Dinas Pendidikan atau kita itu ikut bersama-sama dalam panitia seleksi. Baiklah Bapak Ibu, perlu saya sampaikan berkaitan dengan penjamin mutu di Provinsi Kepulauan Riau, perlu diketahui baik Pak Irwan Safi'i sebagai Kepala Penjamin Mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau maupun Bu Agnes sebagai narasumber hari ini, bahwa Provinsi Kepulauan Riau kami harus akui ada dua hal yang memiliki rapor merah dari 8 standar nasional pendidikan, yaitu eksistensi tenaga pendidik dan kependidikan, atau dalam hal ini khususnya guru yang mengajar di SMA, SMK, SLB. Sebenarnya persoalan ini sama dengan yang dialami Dinas Kabupaten Kota untuk guru SMP, guru SD yang mengalami persoalan kekurangan dari sisi kualifikasi maupun kuantitatifnya memang sangat berkurang. Hal ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan, ya, mungkin persoalan kuota guru ini selalu disejalankan dengan penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah masing-masing, khususnya Provinsi Kepri, kuotanya selalu disamakan dengan pegawai kualifikasi lain, sehingga memang terlihat jumlahnya besar setiap tahun, akan tetapi untuk sebaran mengisi ke sekolah-sekolah yang sangat kekurangan, ini masih belum memenuhi proses percepatan untuk menaikkan rapor merah tadi sehingga bisa berubah. Nah, kami harus mengakui sebagai contoh bahwa hari ini dengan lebih kurang 5.200 guru yang ada di SMA, SMK, dan SLB, itu didominasi oleh pendidik tenaga kependidikan non-ASN. Jadi mohon maaf, yang tadi sepintas saat terakhir Bu Agnes menyampaikan persoalan guru dihadapkan kepada mana mau pensiun. Jadi menurut perhitungan kita, antara 2020 ini dengan 2024 itu pensiunnya hampir, yang pensiun, jadi cerita pensiun hampir 40%. Karena angkatan-angkatan itu akan pensiun puncaknya di tahun 2024.
Nah, oleh sebab itu, ketika tahun 2020 ini sampai 2024, pemerintah tidak berupaya untuk mengisi penggantian PTK, maka akan terjadi arus persoalan di satuan pendidikan karena akan kekurangan guru yang cukup signifikan. Nah, oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ketika implementasi Undang-Undang 23 tahun 2014 yang diimplementasikan di Kepri ini terhitung 2 Januari 2017. Terjadilah transisi perpindahan personil, baik guru maupun tata usaha, baik guru pendidik maupun tenaga kependidikan, dari kabupaten kota ke provinsi. Banyak persoalan yang terjadi. Persoalan-persoalan di samping memang kekurangan guru, diikuti dengan kekurangan-kekurangan kualifikasi, administrasi para guru, yang sampai hari ini memang kita masih sangat kekurangan. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur untuk memberdayakan guru-guru honor ketika proses serah terima, ya alhamdulillah pemerintah provinsi secara perlahan hari ini sudah memiliki 2.780-an 2.700 guru PTK non-ASN. Nah, dengan 2.700 inilah kekuatan untuk membantu mengisi kekurangan-kekurangan guru di satuan pendidikan. Nah, kita melihat persoalan ini apabila diratakan dengan program keahlian yang dimiliki oleh sekolah atau jurusan latar belakang disiplin ilmu guru ini, masih banyak yang belum dapat terisi, khususnya guru-guru eksak. Kita belum tahu persis apa yang menyebabkan guru-guru eksak ini sangat kurang, apa karena proses perpindahan atau sebagainya. Terkhusus daerah-daerah yang berada di hinterland. Karena ada satu fenomena hari ini, sistem otonomi jilid 2, kalau saya mengatakan sistem otonomi jilid 2 ketika perpindahan melalui Undang-Undang 23, ini terjadi arus deras keinginan-keinginan guru yang berada di hinterland untuk pindah. Berada di hinterland untuk pindah di daerah-daerah mainland. Nah, arus deras perpindahan ini tidak bisa kita bendung. Dinas Pendidikan sudah berupaya membendung perpindahan, namun ada satu faktor dorongan atau intervensi yang memang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, kita berusaha membuat regulasi sehubungan perpindahan ini melalui pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, memasuki tahun 2020 ini, kita memang tidak akan merekomendasikan perpindahan guru-guru yang tidak bisa digantikan, artinya kekosongan mata pelajaran, perpindahan dari hinterland ke mainland, akhirnya terjadi kekosongan guru. Nah, kita kemudian tidak ada pengganti. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini tentu kami ingin mengajak kepada kita semua secara bersama-sama, mulai dari LPMP sendiri, dan tentu rekan-rekan kepala sekolah, sahabat-sahabat kami, para pengawas untuk membantu mensosialisasikan upaya-upaya dalam rangka peningkatan mutu di Provinsi Kepri dengan secara bersama-sama. Kemudian selain persoalan PTK, kami memang mengalami rapor merah untuk sarana prasarana. Jadi standar
Nasional Pendidikan untuk standar sarana juga kita mengakui kita masih berada di rapor merah. Oleh sebab itu, di tahun 2019, di saat PPDB sebenarnya dengan sistem zonasi yang sudah terlihat bahwa ketika sistem zonasi ini diterapkan, tidak semua sekolah berada di setiap kecamatan. Tidak semua titik zona yang padat penduduk itu tersedia sekolah. Atau tidak cukupnya sarana sekolah di satu titik. Sehingga kita dapat data di tahun 2019 itu, sebenarnya di Tanjung Pinang, kota Tanjung Pinang, tahun 2019, 108 kekurangan siswa dari 7 SMA negeri dan 5 SMK negeri. Nah ini sebenarnya masih kekurangan peserta didik sebanyak 108 orang. Kenapa? Karena memang terjadi penumpukan. Zonasi yang diinginkan oleh pemerintah itu belum dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk peserta didik. Sehingga mereka masih berlomba-lomba memilih sekolah yang selama ini dianggap sebagai sekolah unggul, dianggap sebagai sekolah favorit, dan apapun namanya yang membuat kekhususan untuk satu sekolah, ini dikejar oleh para peserta didik. Dan memang dorongan kuat orang tua juga tidak bisa dihindari, sehingga terjadi penumpukan di satu sekolah. Mohon maaf, saya ambil contoh Tanjung Pinang itu ada 2 sekolah terjadi penumpukan, yaitu SMA 1 dan SMA 2 Tanjung Pinang. Padahal di zona itu untuk SMA 1 ada SMA 3 yang berdekatan dengan SMA 1. Nah, toh pada akhirnya tahun yang lalu kekurangan hampir 4 rombel. 4 rombel itu 36 kali 4, 144 kekurangan siswa di situ, tidak terisi. Nah, kita upayakan dengan melakukan intervensi di dalam sistem PPDB, akan tetapi di luar sistem, ini tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat selalu memaksakan kehendak, sehingga kekurangan yang kita katakan tadi itu tidak terisi secara merata. Jadi persoalan PPDB ini sebenarnya itu lebih cenderung berada di Kota Batam. Kota Batam ada 16 sekolah berada di mainland. Jadi ada 16 sekolah berada di mainland, sedangkan 8 sekolah berada di hinterland. Tahun 2019. Tahun 2019 itu, kalau kita melihat rencana daya tampung hanya untuk sekolah negeri, maaf, tidak mengurangi rasa hormat kami dengan pihak swasta. Untuk sekolah negeri itu, pendaftarnya di tahun 2019 pendaftarnya berlebih dari daya tampung 3.000-an. Jadi dari 19.000 yang akan mendaftar di SMA negeri ini, itu 3.000-an tidak mendapatkan tempat, melebihi rencana daya tampung. Maka dengan cara spontan ketika itu 2019, maka kita sampaikan kita akan membangun SMA di Batam untuk 2020 sebanyak 4 SMA dan 2 SMK. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 itu kita sudah membuka 2 SMA baru. Jadi SMA Negeri 25 dan SMA Negeri 26 di Batam. Walaupun masih tanda kutip dititipkan di
sekolah tetangga karena sekolahnya dibangun pada tahun 2020 tahun ini. Nah, ini mau tidak mau kondisi kita seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah di tahun 2020, walaupun ada persoalan dengan coronavirus disease 2019, namun untuk unit sekolah baru tetap berjalan. Kita dalam rangka menghilangkan rapor merah tentang sarana prasarana terhadap daya tampung ini. Kita bangun 3 USB di Lingga, kemudian 3 SMA di Lingga, kemudian 4 SMA di Batam pada tahun ini, 1 SMK tahun ini. Kemudian 1 SMK di Natuna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mungkin karena waktu tidak bisa berlama-lama dengan Bapak Ibu, sehingga saya memohon kepada teman-teman perwakilan Dinas Pendidikan yang hadir bersama LPMP hari ini, yaitu Pak Kaidir, sahabat kami, mungkin bersama-sama dengan para pengawas. Di sini ada senior kami, Pak Korwas. Pak Sekdis ada, Pak? Oh ya, mana Pak Fatahur Rahman? Ini saya tak nampak di layar nih. Pak Sekretaris. Siap. Ah ya, oke. Kalau demikian Pak, ya, makasih sudah hadir bersama LPMP. Saya mohon diri Pak Sekretaris, dan saya berharap Pak Sekretaris dapat bersama-sama dengan LPMP mengikuti sosialisasi penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh sebab itu, Pak Irwan Sapi'i, Kepala LPMP, Pak, saya mohon izin, saya di sini saya titipkan persoalan-persoalan Dinas Pendidikan bersama Pak Fathur Rahman, kemudian ada Pak Kaidir. Baiklah, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penjamin mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau yang ditaja oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau, senyata mari kita bersama-sama, saya nyatakan secara resmi dibuka. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Ali. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya, Pak, sudah membuka dan memberikan arahan secara resmi pada kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020. Tidak berpanjang lebar tadi yang sudah sama-sama kita dengarkan, Bapak Ibu, dua hal yang disoroti oleh Bapak Kepala Dinas, yaitu terkait dengan dua standar, yaitu standar PTK dan standar sarana prasarana. Itu juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tuti, memang menjadi permasalahan besar terkait dua data ini, karena sumbernya memang dari dua sumber data, yaitu yang dari Dapodik, yang sampai saat ini kita mengalami kendala untuk mendapatkan data yang cukup memadai lah sampai saat ini. Baik, selanjutnya, halo Bu Tuti, bisa dilanjutkan Ibu? Ya, bisa Pak. Saya share lagi. Siap, silakan. Ya. Silakan lanjutkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Mohon diizinkan untuk share slide, Pak. Ini masih host di switch ke multiple partisipan. Mohon di silakan di switch ke multiple partisipan untuk share screen. Itu orangnya nggak mau, Bu? Nah, itu dia makanya. Berarti jaringan sana, Bu? Dari sana, pusat sana. Bagus. Gimana, Pak?
Bentar ya. Kan aplikasi dulu kan, online dulu kan, yang untuk rapat itu kan. Itu kamera ibu. Andi, Untuk share screen itu masih one partisipan. Jadi tolong di switch ke multiple. Perhatikan ya. Halo Bu Agnes, sudah bisa Bu? Silakan Bu. Sudah multiple. Iya ya, baik. Terima kasih. Saya mungkin lanjutkan apa yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, tadi kita sampai di sini ya Pak. Ya. Jadi ini yang sudah terjadi di sekolah model, ya, yaitu pemahaman terhadap SNP pasti meningkat ya, karena memang diajarkan untuk itu. Nah, ini saya kira penting untuk semua sekolah supaya tahu SNP itu apa, supaya mereka menjalankan tugasnya itu menggunakan standar yang sudah jelas diminta oleh pemerintah. Nah, kemudian di dalam proses juga begitu. Proses-proses yang mereka lakukan akhirnya mengikuti standar sehingga meningkat. Dan hasilnya pasti akan membaik. Nah, ada beberapa hal yang menggembirakan, yaitu akreditasi, kemudahan di dalam akreditasi. Karena mereka punya data yang lengkap, maka tentu akreditasi itu akan sangat membantu. Nah, nanti ini Pak Menteri kelihatannya ingin menyatukan instrumen akreditasi dengan instrumen penjaminan mutu ini. Nah, kami memang sudah juga berhubungan dengan BAN SM bahwa kita harus sinergi di dalam hal akreditasi supaya sekolah tidak berkali-kali mengisi borang yang sebetulnya pertanyaannya itu sama gitu. Nah, BAN sudah sepakat untuk itu dan kita akan bersinergi, tapi kebetulan terus ada COVID sehingga kami putus di situ. Tapi nanti rupanya Pak Menteri juga menangkap hal itu dan akan membuat akreditasi itu menjadi lebih simpel dari yang sebelumnya. Jadi artinya sekolah-sekolah yang sudah mengisi data di SIM atau di aplikasi penjaminan mutu ini itu akan bisa dimanfaatkan oleh berbagai hal ya, terutama untuk kepentingan mereka adalah akreditasi. Nah, karena pada saat EDS terutama komite diundang. Oleh karena itu sekarang menjadi sekolah-sekolah yang menjalankan penjaminan mutu itu komitenya menjadi lebih aktif. Ya. Jadi orang tuanya juga lebih peduli gitu. Lalu warganya juga lebih bergairah. Nah, sehingga ini adalah hal-hal positif yang bisa dihasilkan dari sekolah model tadi itu atau sekolah yang menjalankan SPMI. Nah, berikutnya adalah soal data. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan bagaimana susahnya mengumpulkan data. Tapi jangankan saya bilang, kalau data untuk mutu ini kan pertanyaannya banyak sekali. Ya. Sedangkan pertanyaannya cuma satu, kena COVID apa enggak gitu. Ya, positif atau negatif, itu saja datanya enggak valid. Ya, karena apa? Karena soal kejujuran. Jadi utamanya itu bukan karena instrumennya yang keliru, tetapi kejujurannya yang menjadi masalah. Jadi sampai sekarang contohnya soal data COVID misalnya, itu ya sebetulnya tergantung gitu, tergantung wilayahnya. Nah, itulah mengapa kita tidak bisa di Indonesia ini validitas itu masih menjadi masalah utama. Nah, padahal ini menjadi sangat penting bagi kita, terutama di penjaminan mutu di pendidikan ini sangat-sangat penting soal data tadi itu. Nah, ini yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, sekarang jumlah sekolah yang sudah mengumpulkan data itu sudah 87% dengan adanya kendala yang kemarin. Jadi nanti di akhir Juni saya kira mungkin sudah lebih dari 90% saya kira. Nah, kami sebetulnya membuat suatu sistem yang tujuannya adalah memudahkan, tapi kalau digambar begini menjadi kelihatan ruwet gitu ya. Tapi sebetulnya ini adalah memudahkan supaya semua kontrol begitu. Terutama adalah pertama dikontrol oleh pengawasnya. Ya, karena data itu misalnya yang mengisi itu adalah dari operator misalnya. Tetapi operator itu hanya mengisi, bukan bertanggung jawab terhadap isinya. Jadi yang bertanggung jawab tetap kepala sekolah. Nah, untuk bisa dikontrol di level berikutnya, yang mengontrol adalah pengawas.
Kemudian kalau pengawas itu bisa menemukan data-data yang tidak valid, harusnya sudah bisa langsung dikoreksi oleh pengawas bersama dengan kepala sekolah. Jadi harus ada verbal mutu oleh pengawas. Ya. Kemudian karena ini dipakai untuk sekolah itu sendiri, mestinya inginnya adalah sesuai dengan kondisi existing. Pernah ada satu sekolah yang protes ke saya itu kondisinya tidak seperti itu, kenapa kok hasilnya seperti itu? Nah, saya bertanya, sebetulnya Ibu waktu ngisi itu betul atau tidak gitu. Yang mengisi siapa? Saya tanya gitu. Yang mengisi operator, dikontrol enggak? Kalau enggak dikontrol ya hasilnya seperti itu. Ya, dan seterusnya. Nah, supaya ini berjalan tentu kita membutuhkan power dari dinas untuk bisa mengontrol bahwa data yang dikumpulkan itu adalah benar. Dinas punya kepentingan terhadap rapot mutu tadi. Kenapa? Karena dengan rapot mutu tadi itu atau dengan pemetaan mutu, maka dinas akan tahu bagaimana kondisi di wilayahnya. Satu persatu. Kalau mau dilihat dari sekolah masing-masing. Tetapi kalau dilihat dari secara agregat ya, tahu berapa sekolah yang sudah bagus, berapa yang belum, kurangnya apa, dan seterusnya itu akan diketahui oleh dinas. Di pusat itu disediakan server yang besar untuk bisa menampung semua informasi tersebut karena pusat itu akan ingin mendapatkan informasi yang lengkap secara nasional. Nah, itu yang cita-citanya begitu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, hasilnya sebetulnya kita bisa punya peta. Jadi contoh tadi, berapa sih sekolah yang sudah bagus misalnya. Ini belum ada yang SNP. Contohnya begitu ya. Nah, sekarang di Kepri itu bagaimana kondisinya bisa kita petakan satu persatu, bahkan tiap standar, tiap jenjang. Ya, tiap jenjang dan tiap standar bisa kita lihat, dan bahkan di dalamnya lagi kita bisa melihat sub-sub indikator atau indikator dan sub-indikator yang lebih detail lagi. Jadi apa itu namanya sangat penting. Nah, untuk sekolah tadi saya mengatakan banyak sekali kegunaannya. Jadi misalnya untuk mengetahui status sekolah. Sebetulnya kadang-kadang sekolah itu membutuhkan promosi. Jadi pada saat status sekolah diumumkan di masyarakat, nah, terus masyarakatnya percaya. Ya, kami di perguruan tinggi juga begitu, selalu mengumumkan kepada masyarakat bahwa statusnya saya di ITS ya, statusnya ITS itu ranking berapa, kemudian bagaimana pengakuan dari berbagai pihak. Itu kita umumkan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan siswa atau mahasiswa yang bagus kualitasnya. Ya, walaupun mungkin yang ingin masuk ITS banyak, tapi tetap saja kita harus promosi untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus. Tadi saya mengatakan untuk akreditasi. Lalu untuk membuat dasar penyusunan program peningkatan mutu, banyak sekali yang bisa dibuat. Di sini ada perbaikan manajemen, proses pembelajaran, kemudian sarana prasarana dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, itu untuk wilayah ya. Dan sebetulnya di dalam akreditasi itu sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 28 bahwa memang penjaminan mutu ini bisa digunakan untuk akreditasi. Nah, manfaat dari peta sekarang bagi dinas, tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa pemetaan wilayah itu bisa dilihat secara detail, mana-mana yang harus diperbaiki, misalnya kabupaten kota bisa melihat detail bagaimana kondisi SD SMP misalnya gitu ya. Sehingga pada saat mau mengalokasikan dak fisik misalnya, maka akan bisa ketahuan apa saja yang harus diperbaiki, dan tentu pasti harus ada verifikasi ya, tapi setidaknya sudah ada informasi awal. Kemudian yang kedua, bos kinerja. Menteri Keuangan itu sudah menggunakan data ini tadi untuk menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan bos kinerja. BPK sekarang, BPK itu melakukan audit juga berdasarkan ini. Sudah ada beberapa kabupaten kota yang didatangi dan provinsi yang didatangi untuk dilihat bagaimana perencanaan yang dibuat, apakah menggunakan peta mutu atau tidak gitu. Kalau tidak, kenapa gitu. Nah, itu sudah dicek ya. Kemudian alokasi dana insentif daerah itu juga demikian digunakan peta mutu. Lalu RPJMN kita itu sekarang sudah berdasarkan pada penjaminan mutu tadi. Jadi banyak sekali yang sudah mengakui bahwa peta mutu kita itu sangat bermanfaat. Nah,
Berikutnya lagi adalah tentang supervisi mutu. Ini mungkin sesuatu yang mungkin ya bagi para pengawas mengatakan apa sih supervisi mutu itu, kan kita juga sudah biasa melakukan supervisi. Nah, ada beberapa perbedaan, yaitu apa? Bahwa di dalam supervisi mutu yang dulu belum ada rapot mutu, Bapak Ibu tidak bisa melihat fakta di sekolah itu secara seperti desk evaluation begitu ya. Nah, sekarang dengan adanya rapot mutu, maka pengawas-pengawas itu bisa melihat dulu bagaimana kondisinya dari rapot mutu tadi. Sehingga pengawas itu akan tahu ternyata sekolah ini bagus di apa, kurang di apa, itu ada di rapot mutu. Nah, kemudian kalau pengawas datang ke sekolah, maka akan menggunakan rapot mutu dan tentu ini berdasar pada 8 standar nasional pendidikan, maka pada saat datang ke sekolah bisa melakukan sekaligus verifikasi dan validasi terhadap rapot mutu tadi. Tapi bukan hanya begitu, karena pengawas melakukan observasi dari titik ke titik, melakukan wawancara, melakukan diskusi yang terpumpun atau FGD misalnya, mengecek dokumen dan lain-lain, maka pengawas akan memiliki informasi yang sangat lengkap dari sekolah. Itu yang saya sebut dengan supervisi mutu. Mohon maaf, mudah-mudahan saya salah ya, bahwa yang sebelumnya karena rapot mutu itu belum ada dan mungkin belum terlalu berpegang pada 8 standar, maka mungkin setiap pengawas itu akan punya cara yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Beberapa kali saya tanyakan kepada kepada pengawas pada saat rapat seperti ini, saya mengatakan sebetulnya hasil yang diperoleh dari pengawas melakukan supervisi itu digunakan apa untuk dinas? Pertanyaan saya selalu begitu. Dan jawabannya adalah gak jelas, Bu, gitu. Ya ada yang dipakai, ada yang tidak dipakai gitu. Padahal sebetulnya dinas itu punya kepanjangan tangan yang luar biasa potensial untuk bisa memotret kondisi real. Nah, kalau itu disatukan, kalau di pengawas tadi itu melakukan verifikasi di lapangan seperti yang dicocokkan dengan rapot mutu tadi, maka dinas akan punya data yang sangat komplit tentang kondisi sekolah masing-masing dan juga tidak hanya diisi oleh sekolah. Kalau diisi sekolah tadi namanya SPMI ya, internal, tetapi karena ada pengawas di situ, maka ada SPME di situ terjadi. Jadi artinya pengawas itu melihat dari kacamatanya pengawas, sehingga tahu bagaimana kondisinya. Nah, kalau hasil data dari semua pengawas itu disatukan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan dari dinas, mendapatkan informasi yang lengkap tentang sekolah, yaitu dengan adanya pemberdayaan pengawas tadi. Otomatis pengawas nanti pada saat melakukan pendampingan di sekolahnya masing-masing tentu berdasarkan informasi yang sudah mereka peroleh dari baik dari rapot mutu maupun dari kunjungan ke sekolah, sehingga menjadi sangat to the point ya, artinya arahannya itu menjadi sangat jelas. Karena apa? Karena informasinya lengkap dan terukur. Nah, ini yang sangat dibutuhkan sekali untuk sekolah, karena sekolah itu mungkin memperbaiki dirinya tidak bisa dengan dirinya sendiri, mungkin butuh bantuan orang lain. Dalam hal ini yang paling dekat adalah pengawas. Nah, pengawas di dalam memberikan advice kepada sekolah tidak harus diselesaikan sendiri semua. Misalnya memang harus ada ahli-ahli yang diminta untuk membantu sekolah meningkatkan mutunya, ya dipanggil saja ahlinya. Sehingga bisa dilakukan tadi FGD atau workshop atau apa untuk melakukan peningkatan mutu. Dan itulah yang kami sebut dengan pendampingan. Sehingga mengapa kami menyebutnya sebagai supervisi mutu, karena ada concern sekali terhadap mutu dan terukur perubahannya. Jadi peningkatan mutu itu akan makin lama akan makin tinggi. Jadi terukur, dan pengawas harus tahu bahwa sekolah ini sudah naik menjadi seperti apa, itu pengawas sudah tahu. Karena persoalan-persoalan itu harus sudah bisa diselesaikan satu-satu, berarti kan kalau sudah selesai berarti meningkat dan terukur peningkatannya. Nah, sekarang persoalannya adalah di tahun 2020 semua proses pembelajaran di rumah itu nanti mungkin ini diskusi tersendiri. Saya sudah mulai melihat menyandingkan antara
apa itu namanya proses pembelajaran yang sekarang dilaksanakan dengan standar nasional pendidikan, mana yang kehilangan. Ya, pasti banyak yang hilang dan saya sudah menemukan banyak yang hilang. Saya tulis di Facebooknya Pak Menteri itu tentang hal itu juga gitu ya. Ya sudah ada yang komen-komen gitu. Nah, saya kira di Kepri ini juga mulai memikirkan bagaimana sebetulnya proses yang harus dilakukan supaya standar mutu itu tidak hilang. Tidak ada yang hilang. Ini persoalan yang tidak sederhana. Ya. Nah, saya tadi mengatakan sebetulnya pengawas supervisi mutu itu sudah dilatihkan ya. Sudah dilatihkan. Tetapi kenyataannya dan kami melatihkannya itu dengan menyediakan e-supervisi, artinya data-data yang dilakukan oleh yang dipantau oleh pengawas tadi itu akan dimasukkan di dalam e-supervisi. Tujuannya apa? Supaya itu dipakai oleh dinas. Jadi sebetulnya utamanya itu enggak sampai ke pusat, tetapi dinas. Kenapa? Karena disitulah dinas itu bisa melihat bagaimana kondisi sekolah dari kacamata pengawas dan tadi itu dari kacamata sekolah. Nah, sehingga ini sangat bermanfaat. Tapi sayangnya kalau Bapak Ibu lihat data ini, mungkin nanti di Kepri juga bisa dicek sendiri berapa sekolah yang sudah atau berapa pengawas yang sudah mengirimkan e-supervisi dan ternyata lebih banyak yang belum dibandingkan dengan yang sudah. Jadi ini penting Bapak Ibu supaya dinas itu punya informasi. Nah, sekolah yang disupervisi itu belum 100% seperti ini. Ya, ada yang bahkan baru 10%, ada yang 7% gitu ya. Nah, ini mohon nanti dari dinas digalakkan melakukan supervisi mutu itu supaya dinas terbantu. Ya, ini bukan untuk merepotkan, tetapi ini untuk membantu dinas untuk melaksanakan supervisi dengan betul-betul ya oleh pengawas. Nah, ini data-data ini nanti, nah ini contohnya di Kepri ini ya. Ini 38%. Ya, 38% masih untuk SMA. Yang untuk yang untuk SD tadi berapa? Yang untuk SD, nah 21%. 11, Bu. Ya? 11%, Bu. 11%. Nah, ya Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri, nanti saya share. Nah, jadi Bapak Ibu ini evaluasi dari kami bagaimana ketertiban dari di tempat Bapak Ibu untuk melaksanakan supervisi mutu. Jadi sebetulnya bagi yang sudah sangat serius menjalankan supervisi mutu, sistem ini sangat membantu. Ya. Jadi sistem ini sangat membantu karena sistem ini akan memudahkan, mengarahkan, menstrukturkan yang paling penting ya. Jadi selama ini mungkin tidak terstruktur, ini sekarang menjadi terstruktur. Nah, itu semua yang kami buat itu adalah membantu Bapak Ibu untuk bisa menstrukturkan kembali bagaimana tugas-tugas dari pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan. Termasuk dalam hal ini adalah supervisi. Nah, Bapak Ibu, jika seandainya memang masih belum dikuasai, tadi karena persen yang mengirim supervisi itu kecil, itu saya khawatir sebetulnya penguasaan terhadap supervisi mutu itu belum bagus. Jadi bukan hanya karena biasanya yang dijadikan kambing hitam itu kan karena kami tidak ada sinyal dan sebagainya ya. Tapi karena sebetulnya ini adalah hanya sekedar bantuan kepada dinas untuk melaksanakan kompilasi terhadap supervisi mutu yang dilakukan oleh pengawas, sebetulnya seandainya itu dikelola di level dinas itu sudah cukup. Dan ini akan membantu dinas untuk bisa menggerakkan pengawasnya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, dan juga mengumpulkan tadi data atau informasi. Supervisi mutu tadi yang saya sampaikan, jadi banyak sekali yang sudah mengatakan ini sebetulnya bagus, jadi sudah sebetulnya 80% pengawas sudah ikut BINTEK ya, tapi yang melakukan pelaporan masih sedikit gitu ya. Kemudian untuk dokumentasi itu ya yang tadinya kan sebetulnya Bapak Ibu sudah punya cara-cara manual, tetapi dengan adanya e-supervisi Bapak Ibu bisa membuat secara digital.
Dan kemudian pengawas juga akan bisa merangkum sendiri apa-apa yang sudah dilakukan di setiap sekolah sehingga menjadi satu report yang komprehensif gitu ya. Ya, jadi ini yang kami temukan belum maksimal ya. Artinya supervisi itu belum maksimal dilakukan. Nah, ke depan sebetulnya Bapak Ibu, kami itu ingin, arti pemerintah itu ingin supaya 100% sekolah itu menjalankan penjaminan mutu. Dan itu sudah juga saya pernah baca di Renstra Pak Menteri yang sekarang, Pak Nadiem, Renstra Mendikbud yang sekarang, penjaminan mutu itu harus dilakukan. Jadi ini tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu sebetulnya kalau bisa seperti ini, ya kami ini menulisnya itu dengan persen-persen begini, karena di awal sebetulnya di tahun 2016 gitu ya, saat awal-awal penjaminan mutu belum sampai 5%. Jadi kalau misalnya di tahun 2020 sudah sampai 5%, 2024 ini bisa selesai dengan 100% dengan cara pengimbasan. Nah, mohon nanti di Kepri juga begitu. Sekarang tuh dihitung berapa 2020 yang sudah SPMI dan seterusnya direncanakan bersama, dan ini bisa dibantu oleh LPMP untuk membuat perencanaan kapan akan selesai SPMI itu di Kepri. Nah, jadi agenda di tahun 2020 tetap ya, bahkan mungkin berkembang. Jadi saya kira LPMP perlu punya acara-acara ini, saya anggap sudah sebagai rakor ya, LPMP dengan Pemda gitu ya. Itu menyepakati bersama apa yang akan dikerjakan sebetulnya. Rakor itu tujuannya ke sana, menyepakati bersama. Kalau ini masih sosialisasi. Tetapi kalau misalnya nanti dilakukan rakor dengan Pemda, maka akan ada LPMP dengan Pemda, maksud saya akan ada kesepakatan. Setidaknya kesepakatan yang tadi membuat rencana bersama kapan akan selesai tadi itu, ini akan bisa kita sepakati bagaimana Kepri ini akan menyelesaikan gitu ya. Nah, kesepakatan berikutnya adalah data mutu tadi. Data mutu itu saya kira perlu dikawal betul sampai dia valid dan bisa dikumpulkan 100%. Ya, jadi ini harus ada kemitraan yang lebih jelas lagi dengan Pemda, siapa mengerjakan apa begitu, dan harus detail gitu ya. Lalu SPMI tadi yang sudah saya sampaikan 100%, lalu supervisi mutu. Ini adalah sebetulnya tugasnya dari pengawas tadi yang di bawah Pemda tentu saja. Kami ingin membantu dengan memberikan cara-cara yang lebih terstruktur tadi itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah itu akan menjalankan supervisi mutu itu secara perfect ya. Jadi secara betul-betul benar gitu ya. Nah, lalu kemudian Monef ya. Monef itu saya kira penting sekali untuk dilakukan bersama. Kalau Pemda melakukan Monef terhadap sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya secara komprehensif, bisa tadi saya katakan menggunakan data mutu, peta mutu, bisa juga menambahkan dengan pengawas tadi itu, atau bisa misalnya Pemda itu ingin tahu yang lain, ya dititipkan saja kepada pengawas. Maka kita akan punya Monef yang komprehensif di level kabupaten kota dan provinsi. Sehingga Pemda itu punya buku hasil Monef tahun 2020, hasil Monef tahun 2021 gitu. Itu sebetulnya kompilasi dari semua. Apa itu tidak mungkin? Sangat mungkin. Bisa ada TPMPD, kemudian pengawas, dan seterusnya. Tinggal nanti misalnya bukunya itu isinya apa, berarti harus ada template-nya gitu ya. Maaf, formatnya. Itu yang bisa kita minta dari masing-masing. Nah, sehingga Pemda itu akan dengan mudah menggunakan hasilnya itu untuk membuat perencanaan yang terstruktur tadi. Kalau itu digunakan untuk misalnya berjuang untuk mendapatkan anggaran, sangat-sangat kuat. Karena kita punya data yang komplit dan tidak ada yang membantah gitu, tidak ada yang bisa membantah. Nah, untuk itu barangkali Bapak Ibu bisa memikirkan bagaimana bisa itu semua terlaksana. Berarti ada infrastruktur yang Bapak Ibu butuhkan, terutama infrastruktur di aspek IT, karena itu kan kompilasi itu akan membutuhkan berbagai aplikasi
seandainya kita harus melakukan secara manual misalnya, nggak apa-apa. Itu berarti Bapak Ibu punya tim khusus untuk mengkompilasi tadi itu. Nah, saya rasa karena